Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Alvina Sarimada dengan NIM 104. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Profesi Fasilitator Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang fasilitator komunitas. Fasilitator komunitas adalah seseorang yang bekerja dengan kelompok atau komunitas untuk membantu mereka mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya mereka, serta merancang dan melaksanakan program-program yang bermanfaat. Ada peran dan tugasnya. Yang pertama ada membangun jaringan dan kemitraan. Yang kedua ada pendampingan dan konsultasi. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi program. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang di masa depan. Jadi, profesi fasilitator komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai tantangan dan peluang di masa depan. Tantangan yang pertama ada minimnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Yang kedua ada keterbatasan dana dan sumber daya untuk menjalankan program. Yang ketiga ada hambatan budaya dan sosial yang dapat mempengaruhi efektivitas fasilitas. Yang keempat ada kesulitan dalam mengukur dampak jangka panjang dari program yang dijalankan. Selanjutnya ada peluang di masa depan. Yang pertama itu akan meningkatkan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dan organisasi internasional. Yang kedua ada adanya dukungan teknologi yang dapat memperluas jangkauan aktivitas program komunitas tersebut. Yang terakhir ada kolaborasi dengan sektor swasta dalam bentuk CSR atau Corporation Social Responsibility. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang integrasi teknologi dalam profesi. Jadi, teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara fasilitator komunitas bekerja. Jadi perkembangan digital memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, akses informasi yang lebih luas, serta meningkatkan efektivitas dalam program pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa cara teknologi berperan dalam mendukung profesi fasilitator komunitas. Yang pertama ada e-learning dan pelatihan daring. E-learning ini sistem pembelajaran yang berbasis teknologi yang memungkinkan peserta didik mengakses materi kapan saja dan di mana saja melalui internet. Selanjutnya ada media digital dan sosial. Jadi media digital ini mencakup berbagai platform daring yang memungkinkan distribusi informasi secara luas. Sedangkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Facebook digunakan untuk berinteraksi dan membangun komunitas secara virtual. Yang terakhir ada AI dalam pemberdayaan komunitas. Jadi AI ini atau kecerdasan buatan, teknologi yang memungkinkan komputer untuk menganalisis data, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi berdasarkan pola yang ditemukan dalam data komunitas. Selanjutnya ada adaptasi profesi fasilitator komunitas di tahun 2025 dan di masa depan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, profesi fasilitator komunitas harus beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Seperti menggunakan platform e-learning untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan non-formal. Yang kedua ada memanfaatkan media sosial dan digital marketing untuk menyebarkan informasi program komunitas. Dan terakhir ada pengembangan aplikasi berbasis komunitas untuk menghubungkan fasilitator dengan peserta. Kontribusi fasilitator komunitas dalam menyelesaikan isu. Jadi yang pertama itu ada mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan literasi digital.
Dan di gambar selanjutnya itu ada membantu kelompok marginal mendapatkan keterampilan yang meningkatkan kesejahteraan. Yang selanjutnya itu ada menyediakan platform untuk advokasi untuk isu-isu sosial seperti kesetaraan gender dan lingkungan. Tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Jadi, profesi fasilitator komunitas berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non-formal. Jadi, perkembangan kebijakan nasional dan isu sosial yang muncul mempengaruhi cara kerja dan fokus profesi ini. Berikut ada tinjauan mengenai kebijakan terbaru yang mempengaruhi profesi fasilitator komunitas serta kontribusi mereka dalam menyelesaikan isu-isu tersebut. Yang pertama ada program nasional terkait pemberdayaan masyarakat dan literasi digital. Pemerintahan Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Salah satunya adalah program Gerakan Nasional Literasi Digital atau yang biasanya disebut dengan GNLD, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Yang kedua ada kebijakan pendidikan inklusif yang menekankan akses pendidikan bagi semua kelompok. Jadi pemerintah itu mendorong pendidikan inklusif yang memastikan setiap individu termasuk mereka dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang setara. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi yang menekankan pentingnya inklusif dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Untuk menjadi fasilitator komunitas yang sukses di masa depan, perlu memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan meningkatnya tantangan sosial dan pesatnya kemajuan teknologi, kita itu harus bisa beradaptasi dengan berbagai keterampilan itu. Contohnya ada komunikasi yang efektif, manajemen proyek, analisis sosial dan pemecahan masalah, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Untuk menjadi fasilitator komunitas yang sukses di masa depan, perlu memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan meningkatnya tantangan sosial dan pesatnya kemajuan teknologi, kita itu harus bisa beradaptasi dengan berbagai keterampilan itu. Contohnya ada komunikasi yang efektif, manajemen proyek, analisis sosial dan pemecahan masalah, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya ada refleksi pribadi dan rencana karir. Jadi agar profesi ini lebih maksimal, saya akan melakukan beberapa langkah yang dapat diambil, yang dapat saya ambil maksudnya. Yang pertama itu ada mengembangkan keterampilan fasilitas. Jadi saya akan mengikuti pelatihan, sertifikasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada menguasai teknologi pendidikan dan media digital. Jadi saya akan memanfaatkan e-learning dan media digital untuk memfasilitasi komunitas. Dan saya akan bergabung dengan organisasi atau komunitas yang aktif dalam melakukan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.